Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiah dengan prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Hari ini saya akan membahas tentang melukis. Yang pertama, pengertian melukis. Seni lukis merupakan salah satu cabang dari seni rupa yang tercipta dari hasil imajinasi seniman yang diekspresikan melalui media garis, warna, tekstur, gelap terang, bentuk, dan bidang. Seni lukis menjadi bentuk ekspresi manusia yang dituangkan dalam kanvas atau bidang dua dimensi lainnya. Secara teknik, seni lukis merupakan tebaran pigmen atau warna cair pada permukaan bidang datar untuk menghasilkan sensasi atau ilusi keruangan, gerak, tekstur, bentuk sama baiknya dengan tekanan yang dihasilkan kombinasi unsur. Lalu ada pengertian melukis cermin. Adalah proses menghias atau mendekorasi permukaan cermin menggunakan berbagai teknik lukis seperti cat akrilik, cat minyak, atau cat kaca khusus. Lalu ada tujuan melukis. Yang pertama, untuk melatih ketelitian, kesabaran, dan rasa keindahan. Yang kedua, mengembangkan kreativitas, mengenalkan komposisi warna, mengembangkan konsep keserasian dan ekspresi. Berdasarkan tujuan dari melukis di atas dapat dipahami bahwa dalam kegiatan melukis akan melatih kesabaran serta menambah pengalaman dan pengetahuan yang kreatif. Manfaat melukis. Yang pertama, melukis sebagai media mencurahkan perasaan. Melukis bagi anak mendapat curahan perasaan yang dituangkan dalam bentuk warna yang dilukiskan. Yang kedua, melukis sebagai alat cerita. Melukis juga sebagai media anak untuk dapat bercerita. Media cerita ini sebagai alat komunikasi dengan orang lain tentang pengalaman apa yang diwujudkan anak. Yang ketiga, ada melukis sebagai alat bermain. Melukis bagi anak-anak disebut untuk bermain. Anak sering menggunakan warna untuk media bermain dengan berbagai permainan warna seperti mengecat, menempel, meniup, serta menumpukan warna sehingga bisa mengubah suatu bentuk yang sangat bermakna. Yang keempat, melukis melatih ingatan. Melukis merupakan gambaran bayangan suatu hal yang ada dalam pikiran pelukis. Yang kelima, melukis melatih berpikir komprehensif. Melukis sebagai media mengemas sebuah peristiwa bentuk rasa dalam catatan visual. Lalu melukis sebagai media sublimasi perasaan. Melukis melatih keseimbangan. Melukis merupakan penyusunan bentuk dan warna yang dapat diartikan pada warna itu melambangkan ungkapan perasaan. Yang kedelapan, melukis melatih kreativitas anak. Karena suatu kegiatan berpikir anak untuk menyimbolkan gerakan pengalaman. Yang kesembilan, melukis mengembangkan rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi. Selanjutnya ada deskripsi prosedur berkarya melukis. Yang pertama ada judul melukis teknik cermin dengan tema melukis kupu-kupu. Kupu-kupu adalah serangga yang tergolong dalam ordo Lepidoptera atau serangga bersayap sisik. Kupu-kupu dibedakan dari ngengak atau kupu-kupu malam. Perbedaan ini berdasarkan waktu aktifnya dan ciri fisiknya. Teknik lukis cat air adalah metode melukis di mana cat air digunakan sebagai media utama. Proses melibatkan mencampur pigmen warna dengan air dan menerapkannya pada kertas atau permukaan lain dengan menggunakan kuas. Kemudian alat dan bahannya, yang pertama ada buku gambar, cat air, kuas, dan tempat catnya. Yang ketiga ada langkahnya. Yang pertama kita membuka buku gambar, lalu melipatnya menjadi dua bagian dengan sangat rapi. Lalu membuat titik pada buku gambar menjadi bentuk kupu-kupu, setengah kupu-kupu. Lalu setelah itu tempelkan yang sudah kita beri cat, kemudian kita buka pelan-pelan dan kita keringkan sebentar. Setelah itu kita buat tengahnya untuk membuat badannya kupu-kupu, kepalanya kupu-kupu, dan membuat antena-antenanya kupu-kupu. Setelah kering, jika warnanya masih ingin kita bikin terang, bisa ditambahkan warna yang lebih cerah membentuk garis-garis di sayap-sayapnya kupu-kupu. Lalu setelah itu melukis background belakang
untuk mempercantik lukisan kupu-kupu supaya dia tidak terlihat sendirian. Filosofi kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan serangga yang terkenal akan kecantikannya. Motif sayapnya yang berwarna-warni mampu memikat mata siapapun yang melihatnya. Nah, yang pertama, kupu-kupu itu melambangkan perjuangan. Sebelum menjadi serangga yang cantik, kupu-kupu hanyalah seekor ulat. Melalui proses metamorfosis, ulat kecil itu berubah menjadi kepompong. Metamorfosis yang dilalui kupu-kupu itu melambangkan bahwa dalam menjalani kehidupan ada proses dan perjuangan yang harus dilewati manusia. Yang kedua, ada kesabaran dalam berproses. Filosofi kupu-kupu mengajarkan manusia untuk selalu bersikap sabar dalam menjalani hidup. Ada kalanya perasaan lelah dan penat datang ketika kehidupan berjalan begitu saja dan tidak mengalami kemajuan. Yang ketiga, ada melambangkan kebebasan. Kupu-kupu bebas terbang dan hinggap dari satu bunga ke bunga lain untuk mencari makan. Nah, di dalam hidup ini hanya sekali. Jadi lakukan apa yang memang kita kehendaki hati sendiri. Jangan biarkan omongan orang lain menghambat Anda menjalani sesuatu yang kamu sukai. Selanjutnya ada referensi melukis kupu-kupu. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan pemaparan dari saya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.